Ayyubi, salah satu panglima perang Islam yang sangat terkenal di Mesir. Beliau dalam peperangan melawan orang salib untuk membebaskan Palestina. Pernah ketika lagi istirahat malam hari, beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Mau lihat prajuritnya kalau malam tuh ngapain. Tengah malam maksudnya, jam 2 malam. Beliau keliling di antara tenda-tenda prajuritnya. Melihat tenda yang pertama, di dalam tuh ada prajurit lagi tahajud. Tahajud, panjang lagi tuh tahajudnya. Terus keliling ke tenda yang lain. Tenda yang kedua ngelihat prajuritnya lagi tilawah Al-Quran. Masya Allah, ini prajurit tilawah Al-Quran. Duduk sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Tilawah Al-Quran. Sampai ke tenda yang ketiga, dilihat prajuritnya lagi beristighfar dan berdoa kepada Allah. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfirli faghfirli. Minta ampun, istighfar. Lalu sampai ke tenda yang keempat, Salahuddin Al-Ayyubi melihat prajuritnya sedang tidur. Baru Salahuddin mengatakan, inilah pintu kekalahan kita. Inilah pintu kekalahan kita. Ketika prajuritnya menghabiskan malamnya dengan tidur. Sedangkan prajurit yang menghabiskan malamnya dengan qiyam, itu adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. Prajuritnya yang beristighfar, itu penyebab datangnya kasih sayang Allah SWT. Prajuritnya yang tilawah Al-Quran, itu penyebab datangnya berkah dari Allah SWT. Sedangkan prajurit yang tidur, inilah pintu kekalahan kita. Jadi isi hari dan malam kita itu dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Siapapun yang beristighfar, Allah Ghaffar. Pasti Allah ampuni dosanya. Enggak mungkin enggak. Kenapa sedih? Ya, saya udah minta maaf sama Allah tapi Allah belum maafin. Enggak ada itu. Itu mah dengan manusia ya. Saya udah sih minta maaf ke dia, saya kirim WA, saya telepon, saya apa, japri terus nggak dibaca-baca, saya datengin nggak dibukain pintu, ternyata salah rumah ya. Pokoknya berusaha aja minta maaf, tapi nggak dimaafin. Saya udah ngirimin hadiah segala macam, saya tuh udah minta maaf habis-habisan tapi nggak dimaafin. Itu manusia, tapi Allah nggak ada cerita kita minta maaf kepada Allah, Allah nggak memaafkan, itu nggak ada. Kita minta ampun kepada Allah, Allah nggak mengampuni, itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Catat tuh, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah datang kepada Tuhan kalian. Infiru, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan dawamkan itu. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan istighfar sekian lama, suatu saat begitu kita angkat tangan, Rabbi, Allah langsung kabulkan. Belum minta ya Allah, alhamdulillah juga sih, ya udah nggak apa-apa deh. Allah udah tahu. Nabi Muhammad kan belum ngomong apa-apa, Allah udah kabulin. Nabi Muhammad setiap sore gini doang, pergi aja. Besok sore gitu lagi, pergi lagi. Nggak pernah ngomong apapun, cuman ngelihat ke langit. Tiba-tiba qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku udah tahu kamu setiap hari ngelihat ke langit. Udah deh, ganti aja kiblatnya ke arah yang kamu sukai wahai Muhammad. Coba bayangin. Gara-gara Nabi sering istighfar, cuman ngelihat ke langit doang. Sehingga kalau misalnya kita malu meminta dengan lisan, nggak enak, mau minta itu, ya udah. Pasang muka paling melas sedunia. Tapi hati kita membatin. Kan Allah alimun bidati sudur. Hal apa yang kita nggak enak minta ke Allah. Kadang-kadang kita mau minta sesuatu yang menurut kita agak kurang pantas. Kayak Nabi Ayub nggak enak meminta sembuh kepada Allah kan. Nabi Ayub tuh pengen sembuh tapi nggak enak minta sama Allah. Jadi ketika beliau sakit 17 tahun, beliau nggak pernah minta Rabbi Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Gak pernah Nabi Ayub ngomong kayak gitu. Coba kita baru agak panas sedikit, Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk. Kita gitu kan? Boleh gak kayak gitu? Boleh banget, karena doa meminta sembuh kepada Allah itu doa yang diajarkan Nabi. Tapi saking gak enak hatinya Nabi Ayub, sakit juga Nabi Ayub gak mau ngomong. Sama kayak seorang istri yang gak enak sama suaminya, dia lelah hari ini gak ngomong-ngomong, diam aja.
Atau mungkin tangannya kena pisau dikit, nggak ngomong-ngomong, diam aja. Pas ketahuan, pas malam dibelai sama suaminya tangannya, kenapa ini mah? Enggak, tadi enggak. Udah nggak apa-apa. Gitu. Mah, kenapa ini mah? Papa serius loh, mah kenapa nih nggak boleh kayak gini nih mah? Nih tangan mama nih, lebay gitu ya. Pak, kok lebay gitu sih mah? Ini tangan ini nggak boleh, nggak ada yang. Oh ini siapa yang kerjaan siapa nih mah? Gitu. Mah, sebutin namanya mah. Pisau. Pisau siapa? Di dapur, pisau kita. Oh, akhirnya garing gitu aja. Kirain ada cowok siapa gitu, so gaya-gaya gitu mau ngebales. Nah, intinya adalah tadi ngomong apa? Kok jadi jadi lupa Nabi Ayub, Masya Allah, Barakallah. Nabi Ayub tuh gak enak mau ngomong sama Allah. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan saya. Gak enak. Sampai Nabi Ayub akhirnya mau ngomong gara-gara apa teman-teman? Gara-gara istrinya pulang, maaf, udah gak punya rambut. Istri satu-satunya yang mendampingi beliau setia selama belasan tahun dalam keadaan sakit. Beliau istrinya kerja, kadang nyuci kandang ternak-ternak orang dibayar, kadang jadi pembantu di rumahnya dibayar, kadang-kadang menggembala ternak dibayar, kadang-kadang nyuci piring dibayar. Pokoknya apa aja lah. Sampai akhirnya nggak punya kerjaan apa-apa istri Nabi Ayub, sedangkan harus memberikan makan kepada suaminya. Udah 3 hari nggak bawa pulang roti, cuma minum air aja. Istrinya pun akhirnya menjual rambutnya. Dia cukur rambutnya, dia jual di pasar. Bayangin, menjual rambut. Pas pulang, udah nggak ada rambut. Nabi Ayub bertanya, wah istriku kenapa rambutmu? Istrinya nggak mau cerita. Sampai akhirnya udah Nabi Ayub nangis-nangis. Istrinya cerita, dia nggak punya apa-apa yang bisa dia lakukan selain menjual rambutnya untuk bisa memberi roti untuk suaminya. Baru Nabi Ayub nggak kuat lagi untuk tidak meminta kepada Allah. Baru Nabi Ayub bilang apa? Itu juga bahasanya tuh malu-malu. Coba, Rabbi masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, saya sakit, Engkau Maha Penyayang. Gitu doang ngomongnya. Bukan ya Allah sembuhkan saya, istri saya lihat dong ya Allah kan masa. Enggak. Nabi Ayub nggak ngomong gitu, cuma bilang Rabbi, saya sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Langsung Allah sembuhkan. Tiba-tiba Nabi Ayub jadi muda lagi, sakitnya di usia sekitar 80 tahun, tiba-tiba jadi muda lagi, usia yang paling ideal. Tahu nggak usia paling ideal itu berapa? Usia paling ideal itu usia 30 sampai 40 tahun. Kalau sebelum itu masih belum matang. Kalau di atas 40 tahun kematangan. Yang paling pas tuh 30 sampai 40. Itulah usia penduduk surga, antara 30 sampai 40 tahun. Akhirnya Nabi Ayub muda lagi. Begitu istrinya pulang, astagfirullahaladzim, kamu siapa? Saya Ayub. Enggak, kamu bukan Ayub. Emang sih mirip Ayub beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang udah enggak, kata istrinya. Ayub sekarang udah jadi laki-laki yang udah tua, dia lumpuh. Tapi saya Ayub, suami kamu, dan Allah sudah menyembuhkan saya. Dia pergi ke kamar, ternyata Nabi Ayub nggak ada. Lalu Nabi Ayub menyebutkan kenangan-kenangan yang hanya mereka berdua yang tahu. Setelah Allah SWT, akhirnya dia percaya. Dulu kita pernah hujan-hujanan di bawah jembatan. Akhirnya kita pulangnya pakai daun pisang. Dimarahin tetangga, soalnya itu daun pisang mau dibikin. Gitu-gitu deh cerita. Akhirnya istrinya percaya, oh ini suami saya. Lalu Nabi Ayub memberi dia air yang Allah munculkan dari tanah. Mandi dengan air itu, istrinya pun jadi muda lagi. Yang tadinya nenek-nenek sekarang jadi gadis lagi. Dan setelah itu Allah berikan kepada mereka anak. Semua anak yang sudah meninggal gara-gara beliau sakit, musibah, Allah datangkan satu persatu, persis seperti yang udah meninggal. Ini apa? Artinya Allah gak mungkin ngecewain hambanya yang datang kepadanya. Belum ngomong aja Allah udah kabulin. Nabi Muhammad baru kayak gini aja Allah udah kabulkan. Kenapa? Rajin istighfar. Makanya jadikan istighfar sebagai hobi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Pengen punya kerjaan, istighfar. Pengen lulus kuliah, istighfar. Pengen punya jodoh, istighfar. Pengen umroh, pengen haji, gak usah ngomongin saya gak mampu, istighfar. Kan sering dikatakan oleh ulama, Allah tidak mengundang orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang diundang. Kalau Allah udah ngundang, pasti mampu. Banyak aja istighfar. Tiba-tiba, loh kok saya bisa umroh, Masya Allah. Karena kita dekat sama pemilik alam semesta. Jadi lobby Allah aja deh. Dekat-dekat sama Allah, maka Allah akan berikan semua kekayaan langit dan bumi milik Allah.